Bapa Surgawi, pagi ini hati kami bersyukur karena kami telah mengambil bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Kristus. Tiba saatnya Tuhan untuk kami Bapa, untuk mempersiapkan hati kami lebih dan lebih lagi untuk ditaburi oleh firman. Berbicara pagi ini karena kami tahu hanya firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Urapi setiap hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami dengan benih, dan benih kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu, dan seluruh kehidupan orang-orang percaya yang mendengarkan kabar sukacita ini, yaitu firman-Mu, boleh menjadi berkat yang luar biasa. Demi nama Yesus Tuhan, kami mengundang Roh Kudus hadir bersama kami. Terpuji nama-Mu, haleluya. Kita diberkati dan siap mengalami berkat lebih besar lagi. Katakan amin sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini saya ucapkan shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, dan saya yakin kita semua telah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin sama-sama. Amin, haleluya. Pagi ini kita akan membicarakan satu tema yang berjudul Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejak sekolah minggu kita sudah pernah mendengar nama Nuh. Berapa banyak pernah mendengar nama Nuh? Kita semua. Dan Nuh ini adalah satu tokoh di Alkitab yang sangat terkenal. Kalau kita menyebut tentang bahtera, pasti kita langsung berpikir itu adalah Nuh yang membuatnya. Nah, pagi hari ini mari kita semua boleh fokus kepada Tuhan. Pagi ini Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau kita baca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Ini berbicara tentang kejahatan manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia mulai dari Kain, kemudian karena Habel dibunuh Kain, dan dia menyebar, Adam dan Hawa mendapat anak lagi yang namanya Seth. Kemudian manusia ini terus berkembang sampai kepada titik di zaman Nuh itu manusia sudah berjumlah sangat-sangat banyak. Perkembangannya luar biasa. Dan di pasal 6 kitab Kejadian ayat 1 sampai 8 menunjukkan betapa jahatnya manusia yang hidup saat itu. Dikatakan di sana di ayat yang pertama dari Kejadian pasal 6 ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Dikatakan maka anak-anak Allah melihat. Cukup menarik kata anak-anak Allah. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Perhatikan ayat 2 ini, siapa saja. Ini udah ngawur. Bayangkan kalau di dalam kekristenan pernikahan itu sakral, tidak boleh berganti-ganti pasangan. Tapi di Kejadian pasal 6 ayat 2 ini manusia itu hidup dengan bejatnya. Siapa saja. Maaf, kalau saya pada saat itu, misalnya saya hidup di zaman itu, saya maunya saya tertarik sama wanita ini, ambil. Saya tertarik sama wanita ini, ambil. Pokoknya sudah tidak teratur. Dan Alkitab mengatakan, perhatikan ayat 5
Ada yang pernah menyesal di sini? Setiap kita pasti pernah menyesal satu kali pun dalam hidup kita. Dan Tuhan menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Perhatikan, kejahatan manusia begitu tinggi. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini juga kita jangan hanya melihat di sisi Alkitab menceritakan kejahatan, tapi hari ini, sampai hari ini kejahatan manusia semakin bertambah daripada yang ada di Alkitab. Betul ya? Sudah lebih parah. Ayah kandung, maaf, bisa tidur dengan anak kandung. Dan kejahatan ini semakin parah. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Dan kejahatan manusia akan bertambah banyak. Makanya kitab Wahyu mengatakan, biarlah yang berbuat jahat semakin berbuat jahat, dan yang berbuat baik semakin berbuat baik. Dan kita ada di posisi mana? Hari ini kita akan belajar 3 hal penting yang membuat Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita akan lihat sama-sama dari peristiwa ini. Kita lihat arti nama Nuh. Itu berasal dari bahasa Ibrani Noah. Noah yang berarti hinggap atau menenteramkan, atau arti yang lain penghiburan. Jadi kalau kita kasih nama anak namanya Nuh, itu berarti anak itu artinya hinggap atau menenteramkan atau penghiburan. Jadi artinya enak juga nama Nuh, penghiburan. Dan kita melihat di sini salah satunya hati Tuhan terhibur karena Dia melihat dari sekian juta manusia yang hidup dalam dosa dan kejahatan, masih ada satu yang namanya Nuh yang hidup dalam kebenaran. Jadi kita harus punya prinsip, saya mau hidup dalam kebenaran, supaya mata Tuhan hanya tertuju kepada saya. Yang setuju katakan amin. Ada amin? Mungkin di lingkungan kita tinggal, semua orang hidup di dalam hal yang buruk, hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kita tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, sehingga mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita. Sebagaimana yang terjadi. Jadi dalam kondisi dunia saat itu di zaman Nuh hidupnya bejat, manusia hidup di dalam keinginan hatinya tidak terkendali. Tapi kita melihat masih ada satu orang yang bernama Nuh, dan kita boleh melihat dari sekian juta manusia yang Tuhan selamatkan hanya Nuh waktu terjadi air bah. Amin. Saya yakin Nuh bukan tidak memberitakan Injil sebagaimana yang hari-hari ini kita sedang kerjakan. Bukankah kita berkali-kali menyampaikan Injil kepada keluarga kita dulu? Amin. Kadang-kadang keluarga kita sudah sampaikan tentang Injil kebenaran, tapi hidupnya nggak mau percaya, hidupnya nggak mau bertobat. Nah, hari-hari ini saya yakin kejahatan akan naik setinggi untuk menyongsong kedatangan Tuhan, dan anak-anak Tuhan gereja harus hati-hati. Bapak Ibu tidak boleh ikut arus dunia ini. Ada apa? Bapak Ibu harus menjadi kuat, Bapak Ibu harus menjadi semangat, dan kita akan melihat kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Mari kita lihat 3 hal penting. 3 hal penting yang membuat Nabi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada 3 hal penting yang membuat Nabi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi hari ini juga 3 hal penting ini biar itu terjadi dalam hidup kita. Amin. 3 hal penting mungkin juga bisa terjadi dalam kehidupan kalian juga, terjadi dalam kehidupan Bapak Luru,
Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama, dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi manusia hidup bejat dan dalam dosa, dikatakan Nuh ini seorang yang benar. Katakan benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik itu belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik. Amin. Karena itu kita harus mengejar hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu di hadapan Tuhan. Saya bisa melihat misalnya Bapak Ibu, wah luar biasa ya jemaat di tempat ini hidupnya benar. Belum tentu. Tapi kalau Tuhan berkata jemaat di tempat ini atau orang-orang percaya di luar sana yang mendengar firman Tuhan ini benar, maka pasti benar. Ada amin. Karena itu yang dimaksud Nuh hidup benar itu di mata Tuhan. Perhatikan, kalau Bapak Ibu mau membuktikan bukan hanya Kejadian pasal 6, tapi Kejadian pasal 7 ayat 1 dikatakan, lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di mana? Di hadapanku di antara orang zaman ini. Bayangkan, di hadapan Tuhan, Tuhan melihat Nuh itu benar. Bagaimana waktu Tuhan melihat kita? Apakah Tuhan melihat kita ini hidup benar? Atau hidup kita masih ngawur? Atau hidup kita belum benar? Masih gampang jatuh dalam dosa. Masih gampang sekali yang namanya berbohong. Masih gampang sekali yang namanya melakukan kekerasan. Kadang-kadang kita mungkin gak memakai kekerasan dengan tangan kita, tapi kata-kata kita yang tidak membangun itu juga termasuk kekerasan. Hari ini kita mau berubah. Kasih tahu kiri kanan, kita harus berubah. Ada amin. Kita harus hidup benar. Karena hanya Tuhan yang melihat kehidupan kita ini benar. Hanya Tuhan yang tahu kehidupan pendeta Kaleb ini benar. Saya bisa membohongi jemaat, saya bisa membohongi keluarga saya, tapi saya tidak bisa membohongi Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu bisa membohongi saya sebagai hamba Tuhan, tapi tidak bisa membohongi Tuhan. Di mata Tuhan semua jelas. Makanya di kitab Wahyu dikatakan semua perbuatan-perbuatan kita akan Tuhan singkapkan waktu di masa sebelum pengadilan Kristus, sebelum pemberian mahkota. Karena itu kita lakukanlah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin. Hidup dalam kebenaran. Ada banyak generasi mungkin hidup di dalam dosa seks, hidup di dalam kehidupan pornografi, hidup di dalam hal-hal yang buruk, hidup merugikan orang lain, hidup corruption, hidup di dalam kebejatan yang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu, walaupun hari-hari ini kita sedang berdoa supaya keadaan semakin membaik, Alkitab sudah mencatat semakin manusia bertambah, semakin hatinya jauh dari Tuhan, kejahatan akan meningkat luar biasa. Karena itu anak-anak Tuhan harus tampil di hadapan orang-orang sebagai orang yang dipandang oleh Tuhan, orang yang benar. Amin. Kita tampil di lingkungan kita sebagai orang yang benar. Jangan kita ikut-ikutan untuk melakukan yang tidak benar. Kita harus berubah. Kita harus melakukan. Saudara-saudara yang bisnislah dengan benar. Ada amin? Aminnya kecil banget. Ada amin? Jangan produknya produk Tanah Abang, kita bilang produk Malaysia.
tapi kita tetap hidup benar. Istri tidak tahu kita, tapi kita tetap hidup benar. Benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia. Saya bisa berkata Bapak Ibu, wah luar biasa ya, benar semua. Tapi maaf, di hadapan Tuhan piye. Teman-teman kita dari Jawa bilang piye toh. Di mata Tuhan bagaimana? Mari kita pulang dari tempat ini, hidup dalam kebenaran. Dan biasanya orang yang hidup benar adalah orang yang bergaul dengan firman. Ada amin? Karena di dalam firman ini rambu-rambunya sudah dikasih semua. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan memusahkan saksi dusta, ya kan? Jangan mengingini kepunyaan orang lain, jangan mengingini istri orang lain, jangan mengingini suami orang lain, jangan mengingini hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Makanya di gereja kita enjoy dong, didorong untuk baca firman. Ayo kita baca semua firman Tuhan. Saya senang kita bisa menyelesaikan perjanjian baru sama-sama. Saat sekarang kita sedang lagi menyelesaikan perjanjian lama, dan terus kita akan kerjakan selesai perjanjian lama, masuk lagi perjanjian baru, terus sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Berbahagia orang yang hidup dalam kebenaran sampai aku datang. Tuhan akan datang dan menghakimi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita ini suka baca Alkitab, kalau kita baca kitab Wahyu, itu mendebarkan. Karena di kitab Wahyu ini ada banyak hal yang akan terjadi yang di luar nalar manusia. Dan semua yang dicatat dalam Alkitab ini pasti terjadi, Bapak Ibu. Kita jangan punya pikiran begini, paling itu juga cuma ditulis manusia. Saya mau kasih tahu, ini semua akan digenapi oleh Tuhan. Ada amin. Ini dahsyat. Nuh seorang yang benar atau hidup benar. Karena itu kita juga pulang dari tempat ini, kita pulang dengan hidup yang benar. Amin. Kalau ada kesalahan dengan orang lain, cepat-cepat selesaikan. Kan Alkitab berkata kalau kita ingin mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan, tapi ada Tuhan ingatkan di hati kita, ada kesalahan dengan orang lain, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat berdamai. Hati-hati loh, jangan dianggap sepele, tapi kita harus berdamai. Makanya saya putuskan dalam kehidupan saya, siapapun yang membenci saya tidak akan pernah membenci orang. Itu keputusan yang bagus. Ada apa? Malah saya berdoakan, siapapun yang melukai hati saya tidak akan membalas. Tapi saya melepaskan berkat dan doa. Ini hebat, ini luar biasa. Pulang dari tempat ini, belajar dari Nuh hidup benar di mata Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, hidup benar loh di mata Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar dari Nuh. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia dari Allah? Yang kedua, Kejadian 6 ayat 9 yang sama dikatakan, dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Yang kedua, Nuh seorang yang hidup tidak bercelah. Nuh tidak akan pernah membuka kesempatan buat dosa masuk dalam hidupnya. Kemudian Bapak Ibu mulai berpikir, tapi kenapa Nuh dia mabuk dan dia telanjang? Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu peristiwa setelah Nuh sudah keluar dari bahtera. Dan firman Tuhan di Kejadian pasal 6 ini adalah kejadian di mana sebelum air bah terjadi. Oh, kalau begitu, walaupun sudah benar di mata Tuhan, bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Siapa bilang kalau kita udah ditebus, sudah minta ampun dari Tuhan semua dosa kesalahan kita, terus kita nggak jatuh dalam dosa?
Makanya disinilah kesempatan buat kita. Kita yang tahu kalau kita ini lagi jatuh dalam dosa. Ayo, come on, cepat kembali kepada Tuhan. Amin. Karena kita mengatakan bahwa Tuhan mengampuni kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Jadi kalau kita jatuh kepleset dalam dosa, cepat-cepat minta ampun. Tapi jangan jatuh di dosa yang sama bertahun-tahun, dosa yang sama, porno terus misalnya. Ya, itu namanya berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus sanggup menolong kita. Di sini sih jemaatnya bagus-bagus semua. Ada amin. Di sini semua itu benar. Ini buatan saya. Dan hari ini kita berubah. Kita mau hidup tidak bercelah, artinya tidak ada kesempatan, gak ada celah sedikit pun. Kalau orang maki-maki kita, kita tidak balas makian. Kalau orang mungkin kerasin kita, kita gak balas dengan keras. Ada yang pernah dipukul orang di sini? Ada yang pernah mukul orang? Saya pernah dipukul orang sampai jatuh di got. Harusnya ada kesempatan untuk saya balas karena orangnya lebih kecil dari saya. Tapi saya nggak mau balas. Biarkan dia puas. Saya hanya bisa berdoa suatu ketika orang ini diselamatkan Tuhan. Ada amin. Ini waktu kehidupan lo bertobat. Kalau belum bertobat habis penjara sih. Betul lah. Kita kan prinsipnya begitu. Apalagi masa jauh-jauh dari Kepulauan Talaut udah merantau ke sini. Mati kalau mati. Ya, itu prinsip yang belum bertobat. Tapi sudah bertobat beda. Ya, kadang-kadang hidup kita seperti dijajah. Tapi saya mau kasih tahu, hidup kita itu berkenan. Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah Nuh ini, emangnya Nuh gak dimaki-maki? Saya yakin pasti Nuh dijahatin oleh orang-orang zaman itu. Bahkan Nuh mungkin dikatain gila. Kenapa? Masa Nuh bikin bahtera, bikin kapal kok di gunung? Saya suka lihat di YouTube ya. Kalau orang bikin kapal besar-besar itu di pinggir pantai, di pinggir air. Jadi untuk nariknya nggak lama gitu ya, langsung di air. Nah kapal itu yang besar-besar yang terbuat dari besi, itu senang saya lihat. Saya senang ini orang yang pinter-pinter banget ya, luar biasa. Kita suruh bikin kapal mainan aja kadang-kadang nggak jadi-jadi. Ya, tapi orang, wah pinter-pinter, dilas besi bisa jadi kapal yang mewah, kapal pesiar yang luar biasa, bisa 7 lantai, bisa 13 lantai, bisa 20 lantai. Ya, kemudian bisa ditarik di pinggir laut, ditarik dengan tongkang, didorong lagi, ditambah tenaga manusia, dan akhirnya tapi Nuh membuat bahtera ada dekat Gunung Ararat. Lucu ya. Makanya saya yakin pasti Nuh digila-gilain oleh orang-orang jahat saat itu. Dasar kakek tua gila, masa bikin kapal di hutan? Udah gini kali dia. Padahal saya mau kasih tahu, Nuh sudah mendapat firman Tuhan. Karena Nuh orang yang benar, Nuh tidak membuka celah untuk dosa. Nuh tidak terjatuh dalam dosa di zaman manusia yang buruk. Nuh harusnya juga, Nuh laki-laki loh, harusnya dia juga punya kesempatan untuk tambah istri, tambah lagi. Amin Pak Marado. Yang mana terbaik Pak? Tunjukin dulu Pak. Ini dahsyat, ini luar biasa. Nuh tidak membuka celah bagi dosa, bagi kesempatan untuk melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Bapak Ibu kalau di kantor disuruh korupsi jangan. Itu namanya celah. Betul lah.
Ya, Bapak Ibu tetap aja hidup benar. Saya punya kakak ipar, seorang polisi. Hartanya cuma satu, cuma rumah. Karena benar-benar ini orang hidupnya benar. Artinya benar apa? Di mata manusia udah benar, gak pernah mau nerima sogok-sogokan. Dia benar-benar maaf, sampai pensiun cuma punya harta satu, yang lain Tapi saya melihat masih ada orang-orang hati nuraninya yang bagus. Amin. Makanya lihat, yang jatuh dalam dosa corruption itu bukan saja orang-orang yang di luar kekristenan, tapi banyak orang-orang Kristen juga. Kenapa? Saya yakin karena mereka tidak menggali firman. Gali firman, maka engkau akan kuat. Amin. Waktu kita ingin terpancing marahin orang, Alkitab sudah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri, diri kita, diri saya, diri Bapak Ibu. Jadi ini penting, belajar dari Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena yang kedua, Nuh hidup tidak apa? Bercelah. Yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat sama-sama yang terakhir, yang ketiga, dikatakan Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup berjalan dengan Allah. Kalau di Alkitab kita hidup bergaul, betul lah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan walk, artinya berjalan dengan Allah. Jadi kalau kata bergaul itu dalam bahasa Indonesia kedengarannya enak juga, sangat enak. Tapi bahasa Inggrisnya dia berkatakan walk, ya dia berjalan. Bayangkan tiap hari kita berjalan dengan Tuhan. Lagi narik Grab, kita jalan dengan Tuhan. Kita yakin kita bersama Tuhan. Amin. Lagi ngerjain tugas di kantor, kita duduk bersama Tuhan. Tuhan tolong, ini kerjanya kayaknya sulit sekali. Ya, Tuhan kasih mujizat loh. Walaupun kantor saya hari ini pemasukannya kurang, berilah mujizat, berilah mujizat, berilah kelimpahan. Waktu kita ada di rumah, melihat tempat berasnya mau habis, kita harus berkata, Tuhan kasih mujizat. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, Alkitab mengatakan, apa yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada amin? Waktu kita buka usaha apapun juga, yang kecil maupun besar, berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan menyertai kita. Maka Tuhan yang membuat berhasil semua yang kita kerjakan. Melangkah bersama Tuhan. Dan waktu kita berjalan bersama Tuhan, selalu indah dan indah. Saya ingat anak saya Jose ini, waktu SD kelas 6, selalu saya jemput dari sekolah. Kalau udah mau masuk perumahan, saya suruh turun dia, saya suruh duduk di depan motor, sepeda motor. Kemudian dia pegang setirnya motor dan kita mulai jalan ke depan. Tujuan saya ajarin anak saya supaya dia bisa bawa sepeda motor. Nanti kalau saya udah tua, dia yang ngantar saya, ya kan? Tujuannya bagus. Atau kalau dia punya keperluan dia bisa bawa motor. Sekarang sudah bisa bawa motor, sudah kuat juga untuk gonceng-goncengan temennya. Tetapi hari ini saya berkata, nah, belum bisa kamu bawa motor di luar sana. Nanti tunggu berapa tahun lagi kamu punya SIM baru bisa. Ya, artinya saya ini berjalan bersama anak saya, dan tujuan saya anak saya itu berhasil. Nih salah satunya sudah berhasil, dia bawa motor, ya kan? Belum lagi yang lain. Saya sudah bilang ke istri saya akan ajarin dia sampai berkebun, sampai nyambung listrik. Dia harus tahu. Kenapa? Karena saya ada masanya. Kalau saya udah dipanggil Tuhan, minimal nyambung listrik udah tahu. Kalau saya udah dipanggil Tuhan, minimal bisa nyolong nasi
setiap kita ini punya talenta. Yang tahu bengkel, ajarin anaknya berbengkel. Yang berkebun, ajarin anaknya berkebun. Jangan, aduh kasihan, kena panas. Ya ampun, masukin aja di kulkas terus. Ajarin anak kita Allah yang sama. Dia itu yang mau jalan dengan kita, ngajarin kita usaha, ngajarin kita berdoa, ngajarin kita mengerti firman, ngajarin kita melayani, ngajarin segala hal-hal yang luar biasa. Ada yang sama. Saya aja bapak yang suka emosi, masih belajar sabar ngajarin anak saya. Apalagi Allah kita tidak pernah emosi. Ada aman, dia akan ngajarin. Makanya saya yakin, maaf ya Bu Helga ya, saya yakin Bu Helga ini walaupun opung itu jago ngurut, tapi salah satunya Tuhan juga ajarin, ya kan? Gimana bisa belajar? Makanya ibu harus beli buku, lihat saraf-saraf di mana, gitu, ya kan? Tolong suaminya dibeliin buku, ya kan? Supaya tahu, oh kalau jantung ini sarafnya, ya kan? Jadi yang lagi kena jantung, ya kan? Kita bisa tolong, ya kan? Itu semua talenta dari Tuhan karena Tuhan ngajarin kita. Mau diajarin Tuhan? Kalau diajarin Tuhan jangan ngambek ya. Kadang-kadang pengajaran Tuhan itu bukan lembut terus. Oh iya ya, Joseph ya. Kadang-kadang dipecut juga. Itulah Tuhan ngajarin kita bermacam-macam. Tuhan ngajarin Petrus dalam pelayanan. Petrus orang yang keras, Tuhan ajarin jangan dia potong telinga orang. Tuhan bilang jangan dipungut lagi tuh telinga, tempelin. Ya, itu ngajarin apa? Kelemah lembutan. Nah di Alkitab ini penuh dengan pengajaran. Pulang dari sini baca Alkitab dengan baik. Amin. Sebelum memulai aktivitas kita, sebelum kita kerja, ada waktu baca Alkitab. Pulang dari kerja, masih ada waktu baca Alkitab. Baca Alkitab. Satu pengusaha, dia punya sampai 11 pabrik. Dia berkata, rahasianya cuma satu, Alkitab. Ya, mau punya bengkel? Alkitab. Kenapa? Dia akan memberi hikmah. Di Alkitab ini akan memberi pengetahuan. Di Alkitab ini akan memberikan damai, sejahtera. Mau berhasil, penjualan omset setiap hari berkembang, bertambah-tambah. Baca firman Tuhan dan mulai berkatakan, hari ini Tuhan pasti berkati saya. Dalam kitab Injil Matius ada doa Bapa kami. Makanya setiap pagi saya doa, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi, di rumah saya seperti di surga. Wow, ada amin. Mau kerajaan Allah di surga, kita alami juga di dunia ini karena doa kita. Nah ini semua ada di Alkitab, amin. Jadi jangan abaikan membaca merenungkan firman Tuhan. Ayo tim inti semua baca Alkitab, semua kasih postingan firman Tuhan. Kalau nggak bisa tiap hari, yang penting kita terus baca. Sekali-sekali keluar dong. Ada firman Tuhan bagus saya dapat hari ini, saya kirim deh. Ayo para koordinator, ayo seluruh jemaat, maka warna hidup kita ini sesuai dengan Alkitab. Amin. Nur dia berkenan di mata Tuhan karena yang terakhir seorang yang hidup berjalan dengan Allah. Kita simpulkan sama-sama. Kesimpulannya kita harus hidup seperti Nuh hidup, yaitu hidup benar. Amin. Kita harus hidup seperti Nuh hidup, yaitu hidup tidak bercelah. Kita harus hidup seperti Nuh. Nuh hidup berjalan dengan Allah. Dan Alkitab berkata, kalau kita Allah di pihak kita, siapa lawan kita?
Tidak ada. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari Nuh. Nuh artinya penghiburan, dan kami Tuhan mau hidup seperti Nuh, hidup dalam kebenaran, hidup tidak bercelah, hidup berjalan tolong dengan Tuhan. Berkati kami semua, kami pulang dengan kebenaran ini, dan setiap yang mendengar firman Tuhan ini juga hidup mereka juga diubahkan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dialami oleh Nuh. Terpuji namamu, haleluya, yang diberkati dan siap mengalami berkat lebih besar lagi. Katakan amin sama-sama. Amin.